Persamaan logaritma. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk bab fungsi persamaan dan ketidaksamaan logaritma. Yang sebelumnya kita telah bahas tentang fungsi dan grafik logaritma. Kita akan lanjutkan dengan persamaan logaritma. Matematika minat kelas 10. Persamaan logaritma. Sifat-sifat dari logaritma. Jadi untuk masuk ke persamaan logaritma, kita akan membahas sedikit lagi tentang sifat-sifat logaritma yang minggu lalu sudah kita bahas. Kita akan ulangi untuk menguatkan dan untuk mengingat kembali sifat-sifat yang akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan logaritma. Untuk syarat bilangan pokok dalam suatu logaritma itu harus lebih besar daripada 0, yaitu A. Kita lambangkan dengan A, lebih besar daripada 0 dan tidak boleh sama dengan 1. M nanti kita pakai juga untuk bilangan pokok. M lebih besar daripada 0 dan M tidak boleh sama dengan 1. B, nanti kita pakai ini sebagai numerus, bahwa numerus itu tidak boleh lebih kecil daripada 0, tidak boleh 1 dan tidak boleh negatif, 1 boleh karena dia harus lebih besar daripada 0, C lebih besar daripada 0. Jadi numerus lebih besar daripada 0. Tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh negatif. Maka dengan syarat ini berlakulah hubungan sebagai berikut. Yang pertama, A log 1 itu adalah 0, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian A log A itu 1, karena A pangkat 1 itu sama dengan A. Kemudian A log B ditambah A log C. Ini adalah sifat perkalian. Ini akan sama dengan A log B kali C, di mana B dan C harus lebih besar daripada 0. A tidak boleh sama dengan 1 dan lebih besar daripada 0 juga. Kemudian yang ketiga, 3 log B dikurangi A log B dikurangi A log C. Berarti ini adalah sifat pembagian. Maka ini akan sama dengan A log B per C. Kemudian A log B itu bisa dibuka menjadi log B per log A, tetapi kita mengambil bilangan pokok M. Bilangan pokok M ini terserah. Ini berapa saja boleh, yang penting M itu juga memenuhi syarat bahwa tidak boleh lebih kecil 0, dia harus lebih besar pada 0. Kemudian M-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian A pangkat M log B pangkat N. Ini akan sama dengan N dibagi M dikali A log B, seperti ini. Kemudian sifat yang lainnya, A pangkat A log B itu sama dengan B, A log B dikali B log C, ini akan menjadi A log C. Kemudian sifat ke-8, A log B itu 1 per B log A. Lalu A log B per C itu bisa sama dengan min A log dibalik menjadi C per B. Kemudian A pangkat M log B pangkat M. Ini memakai sifat 4 dan 5, maka akan sama dengan M per M atau 1 dikali A log B. Jadi dihasilkan A log B. Nah, sifat ini kita akan pakai untuk menghitung bentuk-bentuk logaritma sebagai berikut. Kita latihan dulu yang ini, yaitu dari contoh ini. Untuk A, log 5 ditambah log 2, berarti ini kita memakai sifat perkalian. Log kalau tidak ditulis, jadi jika tidak ditulis bilangan pokoknya, ini maksudnya adalah 10. Jadi bilangan pokoknya 10. 10 biasanya tidak ditulis. Sehingga ini akan menjadi log 5 dikali 2. 5 kali 2 10, maka log 10 adalah 1. Yaitu 10 ini adalah 10 pangkat 1. Lalu sifat contoh yang kedua, kita memakai sifat pembagian. 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Maka ini akan sama dengan 2 log 16 per 4 atau 2 log 4. Ini bisa diuraikan menjadi 2 log 2 pangkat 2. 2-nya kita kalikan ke depan, menjadi 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 ini adalah 1, berarti 2 dikali 1 adalah 2. Ini juga bisa dikerjakan langsung, misalnya langsung 2 log 4. 4 itu adalah 2 pangkat berapa? Berarti ini sama dengan 2. Ini juga bisa. Kemudian yang C, 2 log 2 dikali A log 5 dikurangi 3 dikali A log 2. Maka ini bisa menjadi pangkat di sini, ini bisa menjadi pangkat di sini. Jadi menjadi A log 5 pangkat 2 dikurangi A log 2 pangkat 3. Maka ini akan sama dengan A log 25 per 8.
Kemudian N log 28 dikurangi N log 4. Ini adalah sifat pembagian menjadi N log 28 per 4 atau N log 7. Atau bilangan pokoknya N, numerusnya 7. Nah, ini bentuk-bentuk sederhana dari perhitungan logaritma atau persamaan logaritma. Kita masuk ke persamaan logaritma dalam variabel. Nah, persamaan logaritma itu merupakan persamaan yang di dalamnya terdapat logaritma di mana numerus maupun bilangan pokoknya itu mengandung variabel. Jadi bilangan pokoknya bisa variabel, numerusnya bisa variabel, atau bisa juga dikombinasikan dengan konstanta. Beberapa bentuk persamaan logaritma dan cara penyelesaiannya itu dapat dilihat dari pembahasan berikut. Kita akan bagi-bagi menjadi bentuk-bentuk khusus. Nah, yang pertama, persamaan logaritma itu berbentuk A log fx sama dengan A log p. Ini ya, jadi numerusnya fx dan p konstanta. Maka dalam menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk ini tadi, A lebih besar 0, A tidak boleh sama dengan 1, fx lebih besar daripada 0, dan p lebih besar daripada 0. Itu dapat digunakan sifat berikut. Jadi A log fx sama dengan A log p, maka jika dan hanya jika fx sama dengan p. Jadi kita langsung samakan numerusnya. Selanjutnya kita masuk contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log x tambah 1 sama dengan 2 log 16. Nah, ini kita pakai sifat tadi. Berarti 2 log x tambah 1 sama dengan 2 log 16. Kita ambil numerusnya adalah ini fx, ini p. Jadi fx sama dengan p. X tambah 1 sama dengan 16. Maka x-nya 15. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya bilangan 15. Ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk contoh kedua untuk pembanding. Contoh 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, ini 3 log x ditambah 3 log x tambah 1 sama dengan 3 log 2. Nah, ini kita proses dulu. Kita akan mengamati daerah definisi dulu, yaitu daerah numerus. Numerus di sini adalah x dan x tambah 1. X berarti untuk x harus lebih besar daripada 0. Kemudian x tambah 1 juga harus lebih besar daripada 0. Maka x-nya lebih besar daripada min 1. Sehingga ini irisannya daerah definisinya, ini min 1, di sini 0 ya. Ini lebih besar, min 1 lebih besar daripada 0. Maka bisa dikatakan x-nya lebih besar daripada 0. Ini daerah definisinya. Sehingga nanti kalau ada diperoleh x-nya negatif, dia tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Maka setelah diamati numerusnya, kita akan menyelesaikannya dengan persamaan yang ada tadi. Nah, karena ini penjumlahan, kita buat menjadi bentuk perkalian. Jadi menjadi 3 log x dikali x tambah 1. Nah, ini adalah fx-nya sama dengan 3 log 2. Berarti p-nya adalah 2. Maka fx sama dengan p. Jadi x dikali x tambah 1 sama dengan 2. Maka kita kalikan ke dalam, kita uraikan menjadi persamaan kuadrat x kuadrat tambah x kurangi 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x tambah 2, x kurangi 1 sama dengan 0. Ini diperolehlah x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1. Ingat, tadi x-nya lebih besar daripada 0, berarti min 2 tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dengan anggotanya adalah bilangan 1. Nah, ini contoh bentuk pertama, yaitu A log fx sama dengan A log p. Kita akan bahas bentuk selanjutnya.